Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya Umi Kusnul Fatimah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul manusia. Bagaimanakah asal-usul manusia menurut pandangan filsafat? Dan bagaimanakah asal-usul manusia menurut konsep Islam? Apakah keduanya itu sama? Ataukah justru keduanya mempunyai pandangan yang berbeda? Lalu, apa tujuan manusia dan apa itu sosialisasi? Manusia adalah makhluk yang eksentris. Manusia dikenal dengan makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu bekerja sama dan mewujudkan visi di kehidupan nyata. Tidak hanya akal budi, manusia juga makhluk emosional. Mereka mampu merasakan kasih sayang kepada sesama manusia atau bahkan kepada makhluk hidup lainnya. Perpaduan akal, budi, dan emosionalnya, manusia mampu menghasilkan peradaban serta segala kompleksivitasnya. Berikutnya yaitu tujuan manusia. Kelahiran manusia di dunia ini bukan suatu proses biologi belaka. Manusia lahir demi menuju keunikannya sebagai person. Ia harus bertindak sendiri, memilih sendiri, berkehendak sendiri, dan memutuskan sendiri, bertanggung jawab sendiri atas segala tindakannya. Asal-usul manusia menurut pandangan filsafat dikemukakan oleh tokoh Charles Darwin. Menurut Darwin, manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk hidup yang mirip kera. Selama proses evolusi yang diduga yang telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu dinyatakan bahwa terdapat bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya yang diterapkan menjadi 4 kelompok dasar, yaitu yang pertama Australopithecus, yang kedua Homo habilis, yang ketiga Homo erectus, dan yang keempat adalah Homo sapiens. Berikutnya adalah asal-usul manusia menurut konsep Islam. Kejadian dan asal-usul manusia pertama penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga hidup. Kedua, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, begitupun manusia. Adam diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan juga proses asal-usul manusia secara biologis dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-14. Yang terakhir yaitu sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah suatu proses belajar seseorang masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang berupa secara sikap, tindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup manusia, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sosialisasi represif atau repressive socialization, yaitu sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. Contoh, orang tua yang memberikan hukuman fisik kepada anak yang dianggap melakukan pelanggaran atau aparat kepolisian menangkap para pengguna narkoba. Yang kedua yaitu sosialisasi partisipatif atau participative socialization, yaitu sosialisasi yang berupa respon tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan. Contoh, seorang anak agar giat belajar dan nantinya naik kelas, biasanya orang tua akan memberikan hadiah kepada anaknya. Lalu, siapa saja agen-agen sosialisasi? Yang pertama yaitu keluarga. Intuisi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi dalam keluarga tersebut. Pertama, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya. Orang tua merupakan kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya. Ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisasi kepada anak. Proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Formal dikerjakan melalui proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal dikerjakan lewat proses interaksi yang dilakukan secara tidak sengaja. Agen sosialisasi yang kedua yaitu kelompok. Kepribadian manusia sangat memiliki hubungan dengan tipe kelompok di mana individu tersebut berada. Setiap kelompok kerja akan menghasilkan kepribadian masing-masing anggota di dalam kelompoknya.
Agen sosialisasi yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan, lembaga yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak sebagai langkah untuk mempersiapkan potensi anak dalam rangka membangun negara. Agen yang keempat yaitu lingkungan sosial, tempat atau suasana di mana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya, seperti lingkungan kerja, lingkungan RT, lingkungan pendidikan, lingkungan pesantren, dan sebagainya. Agen sosialisasi yang berikutnya yaitu keagamaan. Agama sebagai salah satu lembaga sosial, sebab dalam ajaran agama manusia diharuskan hidup dalam keteraturan sosial. Manusia semenjak dilahirkan dikenal dengan tata aturan agama agar ia tidak memiliki kepribadian yang menyimpang seperti berzina, berjudi, mencuri, membunuh, merampok, menganiaya, dan berbagai tindakan yang menyimpang lainnya. Agen sosialisasi yang terakhir yaitu media massa. Media massa memiliki andil besar dalam menyebarluaskan informasi dari berbagai kebijakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan daerah, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.